Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Arnama, SP MSI, salah satu dosen tetap program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Sebagai seorang dosen di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo, tentu kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang diantaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu metodologi penelitian agroteknologi. Metode pada bidang pengajaran yang saya gunakan menerapkan sistem pembelajaran DIA atau biasa disebut Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan suatu teknik atau cara yang saya gunakan dalam menyajikan dan menyampaikan materi pembelajaran secara langsung kepada mahasiswa menggunakan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint. Interaction merupakan sebuah cara yang saya gunakan dalam berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung, di mana interaksi yang saya gunakan meliputi dua cara, yaitu cara yang pertama dengan cara melakukan tanya jawab, yang dimana setelah saya menjelaskan materi pembelajaran, mahasiswa akan saya berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung ke dosen tentang materi yang sudah diajarkan dosen kepada mahasiswanya. Untuk cara yang kedua, dengan membuat kelompok kecil untuk melakukan diskusi kelompok, di mana mahasiswa dibentuk menjadi dua kelompok atau lebih untuk melaksanakan diskusi terkait permasalahan yang telah diberikan. Selanjutnya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil dari diskusi terhadap permasalahan yang telah diberikan oleh dosen dan kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Kemudian, kelompok lain memberikan question atau pertanyaan dan pendapat yang bersifat membangun kepada kelompok yang presentasi, sehingga terbentuk kelas yang aktif dan lebih komunikatif. Yang terakhir adalah menggunakan pembelajaran asesmen, yaitu proses pengumpulan atau pengolahan informasi yang telah didapatkan selama proses perkuliahan, serta menjelaskan penilaian terhadap proses perkuliahan yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Di pertemuan pertama perkuliahan, saya senantiasa menyampaikan kepada mahasiswa tentang kontrak perkuliahan untuk selanjutnya disepakati antara dosen dan mahasiswa. Kontrak perkuliahan yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa berisi ketentuan perkuliahan dan presentasi bobot perkuliahan yang terdiri dari kehadiran 30%, tugas yang meliputi kuis dan tugas mandiri 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Di sini saya akan menguraikan lebih rinci tentang mata kuliah metodologi penelitian agroteknologi yang telah terangkum dalam rencana pembelajaran semester atau biasa disebut dengan RPS. Adapun dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS metodologi penelitian agroteknologi ini dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah. Kemudian sebelum proses pembelajaran dimulai, RPS ini harus telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi Agroteknologi. Dan selanjutnya bisa digunakan dalam proses belajar mengajar. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yaitu tentang pemilihan topik penelitian, di mana deskripsi mata kuliah metodologi penelitian agroteknologi merupakan mata kuliah yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui tentang ruang lingkup metodologi penelitian, ragam penelitian, langkah-langkah dalam melakukan penelitian, unsur-unsur proposal penelitian, sasaran dan output penelitian, teknik pembahasan hasil dan kesimpulan, serta saran dari hasil penelitian, teknik pengutipan referensi, serta teknik presentasi, diseminasi, dan publikasi hasil penelitian. Mata kuliah metodologi penelitian agroteknologi memiliki kode mata kuliah AG 118 yang merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS disajikan pada semester ganjil. Diharapkan mata kuliah ini mampu
membina mahasiswa agar bisa menemukan masalah penelitian, menentukan topik penelitian, sampai menyusun proposal penelitian yang akan mereka susun nantinya, dan proposal ini akan dipresentasikan serta diambil sebagai nilai tugas dari mata kuliah ini. Capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh lulusan yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan, teknologi, budidaya yang efektif dalam sistem pertanian berkelanjutan untuk mendukung perancangan, pengolahan, dan penerapan bisnis pertanian, serta mampu menyelesaikan masalah pertanian berkelanjutan yang berbasis ilmu dengan metode penelitian yang benar dan tepat guna. Mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis permasalahan agroteknologi sebagai upaya pemecahan masalah serta evaluasinya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan teknologi budidaya yang efektif mulai dari praproduksi, produksi, panen hingga pasca panen. Dalam sistem pertanian berkelanjutan untuk mendukung perancangan, pengelolaan dan penerapan bisnis pertanian, serta mampu menyelesaikan masalah pertanian berkelanjutan yang berbasis ilmu dengan metode penelitian yang benar dan tepat guna, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis permasalahan agroteknologi sebagai upaya pemecahan masalah serta evaluasinya. Adapun materi pembelajaran yaitu pengantar mata kuliah metodologi penelitian agroteknologi, menjelaskan tentang langkah-langkah atau alur dalam melakukan sebuah penelitian, serta menjelaskan terkait cara menentukan atau memilih ide atau topik sebuah penelitian. Baik, berikut saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik semua ya? Kelihatan dari muka-mukanya ya, yang cerah-cerah semua. Gimana secara cuaca hari ini? Ya? Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan lanjutan dari pertemuan minggu lalu, ya, di mana minggu lalu kita sudah membahas apa sih metodologi penelitian? Ya, dan sebagainya. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara memilih topik penelitian yang bagus, ya. Baik, sebelum saya mulai materi hari ini, alangkah bagusnya saya absen dulu, ya, supaya melihat siapa yang hadir, ya. Baik, Rima Melati, Muhammad Edi, Umi Kalsim, Christopher, Pika, Pita, baik, semuanya hadir ya. Mudah-mudahan selalu konsisten dan semua bisa hadir terus ya. Baik, kita lanjutkan materi ya, pemilihan topik penelitian. Ya, mata kuliah ini kan mata kuliah prasyarat setelah kalian supaya bisa menyelesaikan skripsi nantinya ya. Baik, sebelum kita memasuki bagaimana cara menentukan topik atau memilih topik penelitian ya. Bagaimana cara menentukan topik, memilih topik penelitian yang akan kalian gunakan? Ya, tentu di dalam melakukan sebuah penelitian kita akan memulai dengan garis start. Ya, sama dengan orang lari. Ya, orang lari itu memulainya dengan start. Ya, orang balapan mulainya dengan start dan berakhir finish. Ya, sama dengan ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita mulai start dan akan berakhir finish. Dari mana saja? Ya, ini ya, lumayan panjang. Yang pertama, kalian akan memilih masalah penelitian ya. Kemudian setelah pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan kerangka dasar, merumuskan hipotesis,
memilih pendekatan, variabel, sumber data, pengumpulan data, analisa, kesimpulan, dan menulis laporan. Kalau mahasiswa S1, laporannya skripsi. Jadi, ini akan kalian lakukan ketika kalian sudah memasuki semester 7 nantinya. Ini sudah mulai startnya di sini. Ya. Dan akan berakhir di sini. Panjang ya. Panjang prosesnya. Jadi memilih untuk mendapatkan gelar S1 itu panjang prosesnya. Sama dengan ketika kalian masuk kuliah di sini, ya kalian start dulu dari semester 1 sampai selesai di semester 8. Ya mudah-mudahan selesai semua di semester 8 ya. Saya tidak penelitian yang akan kita teliti. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana cara menemukan ide atau topik penelitian? Karena perspektif sebagian orang mengenai penelitian itu ada dua. Ya, ada yang mengatakan penelitian itu sulit, ya, ada yang mengatakan penelitian itu mudah. Ya, ada yang mengatakan penelitian itu sulit dilakukan. Ada yang mengatakan penelitian itu mudah dilakukan. Ya, perspektif orang ketika mendengar penelitian, kamu akan melakukan sebuah penelitian. Ada sebagian orang langsung mendengar kata penelitian itu, wah penelitian ini sulit. Kenapa sulit? Karena dia melihat di slide sebelumnya runtutannya yang begitu banyak. Ya, yang itu banyak. Namun ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa penelitian itu mudah. Kapan penelitian itu dikatakan sulit? Ketika penelitian itu dilakukan tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Bidang ilmu tidak relevan. Misalnya kalian mahasiswa agroteknologi, mahasiswa fakultas pertanian, ya, pergi melakukan penelitian mengenai keguruan, ya pasti kalian akan mengalami kesulitan, iya kan? Karena kalian tidak memahami itu. Karena bidang ilmunya kalian tidak relevan, ya. Tetapi ketika kalian melakukan sebuah penelitian sesuai dengan bidang ilmunya, ya, misalnya mahasiswa pertanian melakukan penelitian tentang pertanian, tentu penelitian itu akan terasa mudah untuk dilakukan, iya kan? Ya, penelitian akan sulit ketika dilakukan tidak sesuai dengan bidang ilmu, dan penelitian akan terasa mudah ketika dilakukan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Ya itu. Kemudian kita berpikir, ya, lantas bagaimana cara menemukan ide atau topik penelitian sesuai bidang ilmu? Ya, bagaimana cara menentukan ide atau topik penelitian? Yang pertama bisa menggunakan perpustakaan. Ya, bisa menggunakan perpustakaan atau internet. Kenapa saya masukkan internet? Sekarang kan zamannya sudah canggih ya. Nah, mahasiswa semua sudah mainannya apa? Gadget ya. Hampir 24 jam mainannya gadget. Iya kan? Ya, hampir 24 jam menggunakan gadget. Jadi pada saat menggunakan perpustakaan dan internet, jadi topik penelitian itu bisa diambil dari buku, artikel, ilmiah, atau jurnal. Itu cara menemukan ide atau topik penelitian. Yang pertama, gunakan pustaka. Ya, gunakan pustaka, bisa berasal dari buku, artikel yang dimaksud itu jurnal, ya, hasil penelitian sebelumnya, bisa disertasi, bisa tesis, ya, dan bahkan skripsi. Ya, kemudian bisa berasal dari internet, ya, itu yang pertama. Kemudian ide atau topik penelitian bisa juga diambil dari, coba kalian lihat ya, ini lihatlah kemana mobil pemadam kebakaran pergi. Ya, ini sebenarnya contoh. Kira-kira kemana? Lihatlah mobil pemadam kebakaran itu pergi. Kemana biasanya mobil pemadam kebakaran pergi? Mobil pemadam kebakaran keluar kandangnya ketika kapan? Ketika terjadi kebakaran. Kebakaran itu apa? Masalah, ya, masalah kan? Jadi ide atau topik penelitian ini bisa kalian angkat dari suatu masalah. Dari suatu masalah. Kalau kalian mau penelitian tentang pertanian, kalian bisa mengangkat dari masalah-masalah pertanian yang terjadi saat ini. Ya, kalian angkat dari masalah yang ada, lalu muncul yang namanya topik penelitian. Masalah itu kalian pecahkan melalui sebuah riset atau penelitian. Hasil penelitian itu kalian akan menjadikan sebuah solusi untuk masalah yang ada. Ya, itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, ya, kalian bisa menemukan ide dari lapangan dengan cara melakukan observasi ke lapangan. Nah ini, ide atau topik penelitian itu bisa kalian temukan di lapangan dengan melakukan sebuah kegiatan observasi. Kemudian cara lain bisa menggunakan bergabung dengan organisasi seprofesi ya. Kalau kalian mahasiswa pertanian ya gabungnya di organisasi pertanian. Nah di situ kalian akan bertukar pikiran, ya berdiskusi dengan ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Ya dari situ bisa muncul sebuah ide atau topik penelitian. Ya kemudian bicara atau sharing dengan orang yang tepat. Ya ini bicara dengan orang yang tepat, ya bicara atau sharing dengan orang yang tepat. Kalian jika membahas masalah pertanian ya berbicara dengan orang pertanian. Ya. Jangan dengan orang perkantoran. Supaya ide penelitiannya muncul di situ. Ya, itu. Kemudian, ya kita akan mengidentifikasi topik besar. Setelah kita mendapatkan topik besar, kita akan mengiris topik besar tersebut menjadi topik-topik kecil. Kemudian setelah topik besar kita dapatkan, ya, atau kuncinya kita dapatkan, topik tersebut kita iris menjadi irisan topik kecil, lalu kita memilih salah satu topik yang akan kita lakukan sebuah penelitian. Setelah itu, lalu dari topik tersebut kita munculkan rumusan masalah, ya, atau buat suatu rumusan masalah. Tujuannya agar penelitian yang kita ingin lakukan memiliki batasan-batasan penelitian. Ya, jadi penelitian yang akan kita lakukan itu memiliki batasan penelitian. Setelah membuat rumusan masalah, kita akan memformulasikan atau membuat sebuah tujuan penelitian. Ya, tujuan yang ingin dicapai supaya penelitian yang akan kita lakukan, ya penelitian yang akan kita lakukan itu memiliki tujuan, terarah jadinya. Kemana arah penelitian yang akan kita lakukan? Setelah itu yakinkan tujuan, kemudian cek ulang topiknya. Ya, topik penelitian yang akan kita angkat ini apakah dia memang menarik atau tidak menarik. Ya, kemudian buatlah hipotesis. Hipotesis apa? Jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Tujuannya apa? Supaya kita ingin melihat hasil yang akan kita lakukan. Nah, mungkin tadi masih bingung. Nah ini saya kasih contohnya ya. Nah, ini contohnya misalnya topik besarnya yaitu mengenai pupuk kimia dan pupuk organik. Dari topik ini kita iris menjadi topik-topik kecil. Ya, misalnya topik besarnya pupuk kimia dan pupuk organik, kita iris menjadi topik kecil yaitu dampak pupuk kimia dan pupuk organik terhadap tanah misalnya. Kemudian dampak pupuk kimia dan organik terhadap tanaman misalnya. Ya, kemudian hubungan residu bahan kimia dan organik terhadap kesehatan. Yaitu topik kecilnya. Dari ketiga topik kecil ini kita pilih salah satunya yang ingin kita teliti. Ya, kita mungkin memilih yang kedua, ya, dampak pupuk kimia dan organik terhadap tanaman. Ya, jadi judulnya dampak pupuk kimia dan organik terhadap tanaman. Ya, itu yang ingin kita teliti. Judul ini kita akan mendapatkan, ya, nantinya kita akan meneliti apa sih sebenarnya dampak pupuk kimia. Ya, apa sih sebenarnya dampak pupuk kimia? Ya, dan apa dampak pupuk organik terhadap tanaman? Mana yang lebih bagus? Ya. Kemudian dari sini, ya kita munculkan sebuah pertanyaan supaya penelitian kita ini memiliki batasan. Ya, mungkin pertanyaan atau rumusan masalah yang pertama yang ingin kita pecahkan, yaitu bagaimana pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan dan produksi suatu tanaman. Artinya kita ingin melihat apa sih sebenarnya pengaruh pupuk ini terhadap tanaman. Apakah ada yang mau bertanya? Saya silakan. Silakan Andini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana cara menentukan atau menemukan topik yang lebih mudah, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus. Berikan aplaus kepada teman-teman. Ini pertanyaan bagaimana sih cara menemukan atau menentukan topik penelitian yang bagus? Ya, tuh yang menarik. Oke, cara seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya, cara menemukan atau menentukan sebuah topik penelitian paling bagus sebenarnya kita
melihat dari masalah yang ada. Supaya kenapa melihat dari masalah yang ada? Supaya hasil penelitian yang kita lakukan itu memberikan sebuah solusi kepada masyarakat. Jadi cara menemukannya kita harus sering-sering berdiskusi dengan orang yang tepat. Ya, kita harus melakukan observasi ke lapangan, melihat masalah yang ada. Setelah kita mendapatkan sebuah masalah, kita membawa masalah itu dan menjadikan dia sebagai sebuah topik penelitian. Topik penelitian ini akan kita pecahkan dengan sebuah penelitian. Nah, nantinya hasil dari penelitian yang kita lakukan itulah menjadi sebuah solusi yang ada. Nah, jadi benang merahnya untuk menemukan bagaimana cara menemukan topik penelitian yang tepat, yaitu berawal dari kita melihat sebuah masalah yang ada. Ya, bagaimana? Baik, masih ada yang mau bertanya? Baik, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Ada pertanyaan saya yaitu bagaimana cara membuat sebuah judul penelitian? Baik, bagaimana cara membuat sebuah judul penelitian? Ini juga pertanyaan sangat menarik ya. Kita tahu teman-teman. Cara membuat sebuah judul penelitian. Yang pertama, setelah kita menentukan sebuah topik, sebelum kita membuat sebuah judul, kita harus mencari dulu topiknya. Benang-benangnya apa sih yang ingin kita teliti? Setelah mendapatkan topik penelitian, apakah kita langsung menyusun sebuah judul penelitian? Yang belum. Yang pertama, setelah mendapatkan sebuah topik, kita melakukan kajian naskah. Ya, tapi tadi kita melihat kebaruan dari penelitian yang akan kita lakukan. Ketika saya mau melakukan penelitian ini, apakah memiliki kebaruan nanti? Apakah layak untuk bisa? Apakah penelitian saya berguna bagi masyarakat? Jadi, cara untuk menentukan sebuah judul ya, pertama kita menentukan dulu topiknya apa. Setelah itu kita mengkaji referensi terkait dengan topik yang kita teliti. Setelah kita mendapatkan referensi, barulah kita membuat sebuah judul penelitian. Setelah membuat judul penelitian, maka kita melakukan lagi kajian kata dan menyusun rancangan proposal penelitiannya. Barulah kita melakukan sebuah penelitian dan hasil penelitian tersebut barulah kita akan gunakan sebagai pemecahan dari masalah yang ada. Mungkin itu. Bagaimana? Baik, terima kasih. Masih ada yang cukup? Oke. Sebagai latihan, saya ingin membuat kelompok-kelompok kecil. Ya, kita bagi dua saja ya. Yang kiri dengan yang kanan. Silakan duduknya melingkar. Tugasnya silakan pikirkan satu topik penelitian. Lalu dari topik itu cukup ya? Ini habis. Oke. Sekarang sudah ya? Sudah ada di penelitiannya. Ini kelompok A, ini kelompok B. Ya. Ini kelompok A, kelompok B. Kelompok A sudah? Sudah. Kelompok B sudah? Oke. Kesempatan pertama saya persilakan kelompok B untuk memaparkan hasil diskusinya kepada kelompok A. Nanti kelompok A yang menyanggah ke sini. Ya, saya persilakan siapa orang yang menyampaikan hasil diskusi. Silakan. Silakan berdiri. Balik sini. Balik sini. Oke, silakan. Hasil diskusinya apa? Baik, untuk hasil diskusi dari kelompok kami ini terdiri dari dua judul. Yang pertama, respon pemberian ZPT Agustin terhadap pertumbuhan tanaman anggrek pandan. Dan yang kedua itu pengaruh pemberian pestisida nabati dari bawang putih pada tanaman kuis. Itu jadinya ya. Ya. Yang pertama berarti kamu ingin meneliti tentang pengaruhnya saat mengatur tumbuh ya. Saat mengatur tumbuh terhadap pertumbuhan tanaman anggrek. Karena tanaman anggrek ini berkaitan dengan saat mengatur tumbuh hasilnya. Ya. Kemudian yang kedua
kamu ingin mengikuti tentang penggunaan pestisida organik ya, pestisida nabati, ya pestisida nabati yang berbahan dasar bawang putih. Ya, bawang putih untuk mengendalikan hama serangga pada ya bagus. Yang berikan kampus kepada kelompok. Nah, kelompok dari kelompok A, saya persilakan terkait judulnya. Ada? Ada? Nada? Nada, oke, nada. Silakan. Sekarang kelompok A, apakah menjadi sebetulnya kepada kelompok B? Saya persilakan. Baik, berdasarkan dari hasil diskusi yang kami lakukan, kami di sini menemukan masalah yaitu penggunaan daripada pupuk kimia, sehingga kami mengangkat satu judul yaitu respon pembalian pupuk PKKS terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman obat. Baik, permasalahannya di sini pupuk kimia ya. Nah, ini PKKS bisa membantu. PKKS itu apa? Pada masa kelapa sawit, Langsung apa? Sawit ya kan jelas ya. Ya, Pak. Judul itu tidak boleh disingkat. Nah, judul itu harus diperjelas. Usahakan membuat sebuah judul jangan menimbulkan pertanyaan kepada sekumpulan. Ketika kamu membilang ya, kemungkinan ketika orang pertanyaan yang membaca dia paham. Tetapi orang luar dari pertanyaan mengatakan PKKS itu apa? Ya. Bahkan sebagian dari orang pertanyaan belum mengetahui PKKS itu apa. PKKS itu tanda kelapa sawit. Ternyata kelompok A ini permasalahannya mungkin dia mengatakan bahwa pupuk kimia sekarang kan semakin langka. Ya, tidak lama katanya pupuk kimia dicabut subsidinya. Ya, subsidinya maka pupuk kimia ini langka. Dan selain langka, harganya mahal. Sedangkan pertumbuhan suatu tanaman itu membutuhkan unsur hara makro. Ya, yang mana unsur hara makro? Nitrogen, fosfor, kalium. Nah ini sangat dibutuhkan, yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Dan ketika pupuk kimia ini sudah langka, jadi mana lagi kita bisa mendapatkan pupuk. Ya, sedangkan di masyarakat itu sekarang limbah contohnya limbah PKKS dan kosong kelapa sawit kan melimpah. Ya, ternyata limbah dalam tandan kosong kelapa sawit ini jika diolah bisa menjadi pupuk kompos yang kaya akan kandungan nitrogen, fosfor, kalium. Hilang yang bisa digunakan sebagai asupan nutrisi kepada tanaman. Oke. Judulnya sangat menarik ya, memiliki kebaruan. Berikan aplaus kepada kelompok. Baik, ya dari hasil diskusi yang telah dilakukan, ya dari dua kelompok kecil ini, ya dari dua diskusi yang dilakukan dari dua kelompok ini ternyata saya sudah bisa melihat ternyata kalian sudah bisa menemukan sebuah ide atau topik penelitian. Kalian sudah bisa menemukan ide atau topik penelitian. Setelah itu kalian sudah bisa menyusun sebuah judul penelitian yang akan kalian teliti nanti. Nanti otomatis saya sudah tidak ragu lagi. Ya, ketika kalian ingin melakukan sebuah penelitian, tentu kalian sudah bisa mendapatkan sebuah ide nantinya ya. Sudah tahu bagaimana sih caranya mencari atau bagaimana sih cara mendapatkan sebuah ide penelitian. Ya. Ya, setelah mendapatkan ide, bagaimana kalian menyusun sebuah judul, lalu melakukan sebuah penelitian. Ya, baik. Sudah semua sudah paham? Paham? Baik, kalau kalian sudah paham, ya pertemuan hari ini saya cukupkan. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, mudah-mudahan semua sehat ya. Dan mudah-mudahan semua sukses. Semua bisa menemukan ide dan penelitian serta melakukan penelitian yang bermanfaat kepada masyarakat. Amin. Ya, akhir kata saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siap.